Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman dari kelas 12 BTP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi gudang. Yang pertama, pengertian administrasi gudang. Administrasi atau lebih kompleksnya adalah sistem administrasi gudang. Mengurus data-data gudang seperti data pemesanan barang, data persediaan, data pengeluaran barang, data permintaan, bahkan sampai peramalan permintaan. Selanjutnya ada kegiatan umum administrasi gudang. Kegiatan administrasi: penerimaan barang, penyimpanan barang, pengepakan barang, pengeluaran barang. Kegiatan administrasi: bagi petugas gudang, administrasi penggudangan juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan penggudangan yang dibebankan kepadanya. Sehubung dengan administrasi penggudangan logistik tersebut, yang terpenting dalam kegiatan pergudangan harus ada buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan atau stok, pohon permintaan barang, dan surat penyerahan barang. Penerimaan barang: penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau rekanan memang kelihatan mudah, namun bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitas. Berikut adalah hal-hal penting dalam penerimaan barang. 1. Bukti pesanan barang dari gudang untuk memastikan pesanan barang dengan spesifikasi tepat. 2. Bukti tanda barang diterima untuk penagihan. 3. Cek bukti pemesanan dengan fisik barang. 4. Cek expired date dan kondisi barang. 5. Memasukkan barang ke penyimpanan. Selanjutnya, penyimpanan barang. Dalam penyimpanan barang di gudang, ada dua metode penyimpanan barang yang biasa digunakan. Metode atau prosedur penyimpanan tersebut adalah LIFO atau last in first out dan FIFO, first in first out. Metode penyimpanan barang dengan prosedur LIFO atau last in first out adalah suatu sistem atau cara penyimpanan barang di dalam gudang yang dilakukan dengan konsep barang yang datang terakhir yang digunakan terlebih dahulu. Sistem FIFO atau first in out adalah suatu sistem penyimpanan barang yang dilakukan dengan sistem barang yang masuk terlebih dahulu yang juga dikeluarkan terlebih dahulu. Pengepakan barang. Dalam manajemen gudang terdapat pula pengemasan barang, yaitu membungkus atau mengemas barang hasil produksi. Kemasan dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan meliputi 3 hal, yaitu merek, kemasan itu sendiri, dan label. Ada 3 alasan utama untuk melakukan pengemasan barang, yaitu 1. Kemasan dapat melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Kedua, melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Ketiga, dengan kemasan yang sangat menarik diharapkan dapat meningkat dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, pengeluaran barang. Pengeluaran barang dari gudang dilakukan sesuai permintaan yang tercantum dalam bon barang. Bon barang ini merupakan bukti pendukung pengeluaran barang. Pada kartu barang dicatat sejumlah pengeluaran sesuai bon tersebut. Untuk setiap barang yang dikeluarkan, diberikan bukti pengantar barang keluar yang harus ditandatangani oleh kepala gudang sebagai pihak yang mengeluarkan, dan satu lagi ditandatangani oleh penerima. Bukti pengantar keluar asli diberikan kepada penerima barang dan salinannya sebagai arsip. Selanjutnya ada jenis-jenis administrasi gudang. Yang satu, daftar stok barang. Yang kedua, daftar input barang. Yang ketiga, daftar pengeluaran barang. 1. Daftar stok barang. Stock of name merupakan suatu kegiatan penghitungan persediaan barang dagangan di gudang secara fisik. Kegiatan penghitungan ini dilakukan agar perusahaan mengetahui catatan pembukuan barang dagangan secara akurat. Manfaat of name. Yang pertama, dapat mencocokkan jumlah barang di gudang dengan jumlah barang yang tertera pada catatan pembukuan. Yang kedua, dapat meminimalisasi penyimpanan atas persediaan barang dagangan yang mungkin dapat terjadi karena faktor kelalaian. 3. Mempercepat proses pengambilan keputusan pada saat ada barang yang hilang atau rusak. 4.
tepat untuk menganalisis perkembangan perusahaan dengan membandingkan jumlah persediaan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tahun saat ini. 5. Untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar persediaan barang dagangan. Selanjutnya di sini ada gambar daftar stok barang. Di gambar tersebut ditampilkan nomor, kode barang, nama barang, jumlah stok, dan satuan. Selanjutnya yang kedua ada daftar input barang. Tahap persiapan di gudang. Dalam tahap ini, orang-orang di gudang akan melakukan persiapan untuk melakukan stock of name. Dalam proses ini, setiap bagian akuntansi akan mendapatkan lembar tentang semua stok yang ada dalam program. Lembaran tersebut akan menjadi acuan dalam menghitung jumlah stok di gudang, sementara tinggal melakukan stock of name akan mengisi jumlah hitungan dalam lembar yang telah disediakan. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut akan disalin ke Microsoft Excel untuk bisa dibandingkan dengan stok versi program. Jika terjadi selisih, maka dapat dilakukan pengecekan ulang atau penyesuaian persediaan. Selanjutnya, yang kedua ada daftar input barang. Di sini ditampilkan gambar mengenai daftar input barang. Di gambar tersebut ada nomor, kode barang, nama barang, stok awal, satuan, input barang, keluar barang, dan stok akhir. Ketiga, daftar pengeluaran barang. Harus memastikan bahwa Anda selalu melakukan pengecekan barang sebelum memasukkan ke dalam rak. Harus diberikan kode setiap barang, misalkan stok baru dan stok lama. Jangan mencampur aduk stok baru dan lama, hanya akan membuat bingung ketika melakukan pencatatan dan pengecekan stok barang. Ketika ada kedua barang ini, ada baiknya Anda memisahkan stok lama dan stok baru untuk mempermudah perhitungan jumlah stok lama yang terjual dan yang belum terjual. Selanjutnya, di sini ditampilkan gambar daftar keluar barang. Di gambar tersebut ada nomor, kode barang, nama barang, stok awal, satuan, input barang, keluar barang, dan stok akhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.